Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Sela Lausa dan kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Sheila. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam rangka melakukan kegiatan layanan bimbingan konseling kelompok. Walaupun kita melakukannya via online yaitu melalui Zoom, tetapi tetap tidak menghambat kegiatan bimbingan konseling kelompok pada hari ini ya anak-anak. Sebelumnya, Ibu berterima kasih kepada anak-anak sekalian atas kehadiran kalian pada pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini memberikan manfaat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelumnya, kita melakukan kegiatan layanan bimbingan konseling kelompok lebih lanjut. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Bu. Baik, silahkan. Baik, teman-teman semua. Untuk memulai kegiatan di pagi hari yang cerah ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk memudahkan serta kelancaran kegiatan pada hari ini. Baik, menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad sudah memimpin doa. Sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kegiatan selanjutnya yang akan kita lakukan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bimbingan konseling kelompok. Apakah di sini ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Atau mungkin ada yang dapat menjelaskan apa itu bimbingan konseling kelompok? Saya, Bu. Silahkan, Dina. Ya mungkin kayak kita melakukan diskusi kelompok gitu, Bu. Kayak ngebahas sesuatu topik atau segala macamnya itu. Ya, benar sekali. Jadi, bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok dalam suasana melingkar untuk membahas suatu topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok seperti situasi kita sekarang ini. Untuk masalah yang dibahas dalam bimbingan kelompok yaitu masalah umum yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Seperti apa ya masalah yang sedang hangat dibicarakan di lingkungan masyarakat menurut kalian? Mungkin tentang insecure, Bu, kalau enggak overthinking. Kan biasanya banyak tuh yang ngalamin. overthinking, Bu. Bisa-bisa. Kalau yang sedang hangat nih, masalah-masalah apa ya sekarang-sekarang ini? Selebgram yang meninggal, Bu. Oh iya, betul. Gempa. Sekali, nah ini ada lagi. Ini Bu, corona Bu, yang varian baru Bu. Varian Iya, baru. betul sekali. Sudah? Nah, lalu dinamika kelompok seperti apa sih yang dimaksud tadi? Di sini dinamika kelompok yang dimaksud adalah suasana interaksi, saling berbagi, saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman, saling menyempurnakan, saling memperkuat, dan saling memahami. Apakah sampai di sini Ananda sekalian dapat memahami atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup paham Bu. Cukup, Bu. Paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Adapun pelaksanaan bimbingan kelompok. Tadi sudah Ibu katakan sebelumnya bahwa pelaksanaan bimbingan kelompok ini dilakukan secara duduk melingkar. Namun karena pandemik masih berlangsung, maka kita melakukannya via Zoom. Karena dilakukannya via Zoom, maka diharapkan Ananda sekalian untuk selalu on kamera. Dan jika ada yang berpendapat atau menyanggah atau Ibu sedang berbicara, diharapkan untuk mematikan mic-nya. Begitu sebaliknya, jika ingin berpendapat atau berbicara, silakan menyalakan mic-nya.
Namun karena dilakukannya secara online, harap saling bergantian satu sama lain ya. Nah, pada kegiatan bimbingan konseling kelompok ini memiliki manfaat, tujuan, dan asas-asas yang harus kita perhatikan, baik oleh ibu sendiri atau oleh anggota kelompok, yaitu kalian semua. Nah, apakah di sini ada yang tahu atau ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya mengenai manfaat, tujuan, atau asas-asas dari kegiatan bimbingan konseling kelompok ini? Belum tahu, Bu. Belum ada yang tahu ya? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Baik, karena belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan ya. Bimbingan kelompok ini memiliki manfaat, yaitu berani mengungkapkan pendapat, berani berbicara di depan orang, melatih untuk menerima perbedaan pendapat, memperoleh pemahaman diri sendiri, meningkatkan penerimaan diri sendiri, dan lain-lain. Nah, bimbingan konseling kelompok ini memiliki tujuan secara umum untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi individu, khususnya kemampuan dalam berkomunikasi, layanan, serta memecah suatu permasalahan. Secara khusus, yaitu belajar memahami diri sendiri dan orang lain, menemukan berbagai kemungkinan cara menghadapi persoalan-persoalan, perkembangan, dan upaya mengentaskan konflik tertentu, meningkatkan kemampuan mengontrol diri sendiri, kemampuan, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, untuk asas-asasnya yang harus diperhatikan yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kenormatifan, dan asas kekinian. Asas kerahasiaan itu, para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Asas keterbukaan, para anggota kelompok bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran, tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa rasa malu dan ragu. Asas kesukarelaan, semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan, tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Asas kenormatifan, semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Apakah sampai di sini Ananda sekalian sudah paham? Udah, Bu. Paham, Bu. Oke, paham ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tata cara dalam pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan topik tugas, yaitu depresi. Dan kegiatan ini akan menggunakan teknik psikodrama. Ada yang tahu tidak teknik psikodrama itu apa? Tidak, Bu. Bermain drama, Bu. Iya, Bu, Betul. bermain peran bukan, Bu? Ya, betul. Soalnya ada kata dramanya. Ya, betul sekali. Jadi, psikodrama merupakan teknik dalam bimbingan konseling kelompok, di mana teknik ini menggunakan permainan peran yang diupayakan dapat memecahkan permasalahan psikis yang terjadi oleh individu dan dilakukan melalui metode drama. Nah, nanti saat menggunakan teknik psikodrama ini, Ibu akan menunjuk beberapa orang untuk menjadi peran dalam drama tersebut, yaitu ada pemeran utamanya 1 orang, perawat 2 orang, orang tua 2 orang, 1 orang sebagai narator, dan 2 orang menjadi pengamat. Sampai di sini, apakah Ananda sekalian sudah paham? Paham, Bu. Oke, baik. Jika sudah paham, sebelum kita melakukan kegiatan inti, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Kalian bisa menyebutkan nama panjang disertai dengan nama panggilan dan hobi kalian. Dimulai dari Ibu ya. Kenalkan, nama saya Sela Losa dan kalian bisa memanggil Ibu sebagai Ibu Sela. Ibu memiliki hobi jalan-jalan. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin memperkenalkan dirinya secara sukarela? Saya, Bu. Silakan. Siapa dulu? Udah siapa? Mbak Ruby dulu boleh. Saya Ruby Yulana Christine, biasa dipanggil Ruby, hobi saya jalan-jalan. Baik. Sama ya, hobinya sama-sama Ibu. Selanjutnya, silakan.
Perkenalkan, nama saya Desti Dwi Suci Ramadanti, biasa dipanggil Desti. Hobi saya menonton film dan tidur. Baik, Desti hobinya menonton film dan tidur ya. Selanjutnya, siapa yang ingin? Bu. Saya, Bu. Siapa dulu Mbak nih? Dinda dulu deh, Mbak Dinda. Oke, silahkan. Nama saya Raden Roro Dinda Dwi Permatasari, biasa dipanggil Dinda. Hobi saya kulineran. Wih, enak sekali Mbak Dinda kulineran. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Isnaini Nurul, biasa dipanggil Ina. Hobi saya nonton drakor, Bu. wah seru sekali ya Ina nonton drakor. Selanjutnya silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Safa Fitri Azahra. Biasa dipanggil Safa. Hobi saya memasak. Wah, hobinya memasak ya Mbak Safa ya. Selanjutnya silahkan yang belum. Saya Bu. Silahkan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arfian Nugrah. Teman-teman sekalian bisa manggil saya Ahmad atau Arfi. Hobi saya mendengarkan musik. Baik, terima kasih Ahmad. Selanjutnya yang belum. Ya, Saya, silahkan. Bu. Siapa dulu nih? Coba dulu. Cynthia dulu ya. Oke, Ya, baik. boleh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Muhada, biasa dipanggil Cynthia. Hobi saya menyanyi dan jalan-jalan. Oh, keren sekali Mbak Cynthia, hobinya menyanyi. Selanjutnya, Saya, Bu. silahkan. Oke, nama saya Dina Rianti, panggilannya bisa dipanggil Dina ataupun Iya. Hobinya jalan-jalan ke alam. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya semuanya. Oke, kita sudah memperkenalkan namanya masing-masing. Untuk lebih mengingat lagi dan lebih mempererat tali persahabatan kita dalam kegiatan bimbingan konseling kelompok ini, maka Ibu akan mengajak kalian untuk bermain rangkaian nama. Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baik. Sesuai dengan namanya, yaitu rangkaian nama, nanti kalian akan diminta untuk saling merangkai nama dari teman-teman kalian. Untuk namanya hanya nama panggilan saja ya. Lalu untuk urutannya, karena kita melakukannya via online, maka akan Ibu tunjuk ya, yaitu dimulai dari Ahmad, Dina, Dinda, Desti, Isnaini, Ruby, Syafa, dan Cynthia. Nah, cara bermainnya itu begini. Misalnya nama saya Saila, dan di sebelah kanan saya Dina. Nah, nanti saya menyebutkan Sheila. Terus Dina menyebutkan Sheila, nama saya Dina, dan di sebelah kanan saya. Nah, begitu seterusnya. Nah, anak ada yang bingung? Tidak. Tidak, Bu. Ya, Bu, sudah Sudah, paham. Bu. Sudah paham. Oke, baik. Silahkan dimulai rangkaian namanya ya. Oke, teman-teman. Saya Ahmad. Sebelah kanan saya. Ahmad, nama saya Dina, sebelah kanan saya. Ahmad, Dina, saya Dinda, di sebelah kanan saya. Ahmad, Dina, Dinda, nama saya Desti, sebelah kanan saya. Ahmad, Dina, Dinda, Desti, nama saya Isnaini, dan sebelah kanan saya. Ahmad, Dina, Dinda, Desti, Isnaini, nama saya Ruby, sebelah kanan saya. Ahmad, Dina, Dinda, Desti, Isnaini, Ruby, saya Safa, di sebelah kanan saya. Ahmad, Dina, Dinda, Desti, Isnaini, Ruby, Safa. Nama saya Cynthia dan sebelah kanan saya. Ahmad, Dina, Dinda, Desti, Isnaini, Ruby, Safa, Cynthia, dan nama saya Sheila. Baik, tepuk tangan untuk kita semua.
Terima kasih Ananda semua. Sekarang kelompok kita sudah akrab satu sama lain. Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, bahwa kita akan membahas topik tugas yaitu depresi dengan menggunakan teknik psikodrama. Nantinya di dalam diskusi yang akan kita lakukan, Ibu berharap kalian akan saling berdiskusi mengenai topik bahasan yaitu depresi. Pada diskusi kali ini, Ananda sekalian bebas untuk saling berpendapat, memberikan sanggahan, memberikan pengalaman pribadinya, dan sebagainya asal tidak keluar dari topik kita, yaitu depresi. Apakah Ananda sekalian sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Nah, lalu kenapa sih Ibu memilih topik depresi dan tujuannya apa ya? Nah, topik depresi ini Ibu pilih agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda sekalian dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dengan berpikir secara optimis agar meminimalkan risiko depresi dengan memberikan dukungan sosial seperti dukungan emosional, penghargaan, informasi, dan materi. Dan jika sedang mengalami depresi, apakah menurut kalian mampu menjalankan aktivitas seperti biasanya atau kalian akan terhambat? Gimana nih menurut kalian? Bu, Akan terhambat, Bu. terhambat, Bu. Betul. Paham, Bu. Nah, maka dari itu topik ini perlu kita bahas ya. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, jika semuanya sudah siap, kita akan membahas terlebih dahulu ya apa itu depresi. Di sini ada yang pernah mendengar atau ada yang paham apa itu depresi? Depresi itu stres nggak sih, Bu? Bisa. Ada yang lain? Ibu, saya Bu. Boleh, silakan. Ya, menurut saya depresi itu adalah keadaan di mana seseorang sudah stres, pikiran, beban, segala macam, campur aduk perasaan sedih. Pokoknya perasaan sedih yang sangat berat gitu, sehingga kita tidak bisa beraktivitas secara normal. Menurut Betul saya sekali. sudah capaiannya stresnya itu udah di luar batas, Bu. Betul sekali. Terima kasih Ahmad. Atau ada yang lain? Saya, Bu. Silakan. Depresi itu suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang tertekan, perasaan sedih, murung, suka menyendiri, tidak berminat dalam berbagai aktivitas sehingga kualitas hidupnya menurun secara signifikan. Betul sekali Mbak Dinda. Adakah yang lain yang ingin berpendapat? Jika sudah, Ibu jelaskan ya. Jadi, depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Depresi yang dibiarkan berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita akan menggunakan teknik psikodrama. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi. Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Bu. Baik, di sini Ibu sudah mempersiapkan peran-peran yang akan dilakukan di drama nanti. Teksnya sudah Ibu kirim melalui WA Group, boleh dicek ya anak-anak. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian memahami peran yang kalian akan lakukan. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu sudah mempersiapkan peran-peran yang akan dilakukan di drama nanti, yaitu ada pemeran utama 1 orang, perawat 2 orang, orang tua pemeran utama 2 orang, yaitu perempuan dan laki-laki, 1 orang sebagai narator, dan 2 orang menjadi pengamat.
Ibu akan tunjuk saja ya dari kalian. Yang pertama, yang menjadi pemeran utamanya yaitu Safa. Safa ada siapa? Ada, Bu. Baik. Yang menjadi perawat satu yaitu Dina. Dina ada Dina? Ada, Ibu. Dan yang menjadi pemeran perawat dua yaitu Desti. Apakah Desti ada? Ada, Bu. Nah, yang menjadi orang tua, yang menjadi ibu adalah Cynthia. Apakah Cynthia ada? Ada, Bu. Nah, yang menjadi bapak yaitu Ahmad. Apakah Ahmad ada? Ada, Bu. Baik, yang menjadi narator yaitu Isnaini. Isnaini ada? Ada, Bu. Nah, yang menjadi pengamat pertama yaitu Ruby. Ruby ada, Ruby? Ada, Bu. Nah, pengamat kedua adalah Dinda. Dinda ada? Ada, Bu. Baik. Apakah dari pemeran yang telah Ibu tunjuk ada yang keberatan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau begitu bisa dimulai ya dramanya. Silahkan. Suatu pagi di sebuah rumah, Salma terlihat mengurung diri di kamarnya karena depresi akibat gagal menikah. Ibu dan bapak Salma sudah berusaha menghibur Salma agar tidak murung dan jangan terlalu memikirkan hal tersebut. Tetapi Salma tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibu dan bapaknya. Akhirnya, ibu dan bapak Salma meminta bantuan kepada perawat yang tinggal di dekat rumahnya untuk membujuk anaknya agar tidak murung lagi. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya perawat. Tujuan saya kemari karena dimintai tolong oleh Ibu dan Bapak untuk mengecek keadaan anak Ibu dan Bapak. Apakah betul? Selamat pagi, Sus. Iya, benar. Akhir-akhir ini anak saya terlihat murung dan mengurung diri di kamar dan juga tidak mau makan. Apakah Ibu dan Bapak tahu apa yang menyebabkan anak Ibu seperti ini? Jadi begini, Sus. Anak saya mulai seperti itu saat tunangannya membatalkan pernikahannya secara sepihak dan tidak tahu apa penyebabnya, Sus. Baik, apakah saya dan teman saya boleh bertemu dengan anak Bapak dan Ibu? Iya, Silakan, Sus. Sus. Akhirnya perawat 1 dan 2 menuju ke kamar Salma untuk melihat keadaannya dan mencoba berkomunikasi dengan Salma. Tok. Selamat pagi, Salma. Perkenalkan, saya perawat Desti. Saya di sini dimintai tolong oleh Bapak dan Ibu Salma untuk melihat keadaan Salma. Bagaimana keadaan Salma sekarang? Kalau boleh tahu, Salma umurnya berapa sekarang? Wah, masih muda ya ternyata. Apakah hari ini Salma sudah makan? Lalu bagaimana perasaan Salma pada hari ini? Salma, jangan bersedih ya. Kita di sini akan mengobrol-ngobrol sedikit. Apakah Salma mau? Salma, apakah boleh aku bertanya sesuatu? Apakah benar tunangan Salma membatalkan pernikahan secara sepihak? Iya, dia jahat. Apakah Salma tahu apa yang menyebabkan tunangan Salma membatalkan pernikahan secara sepihak ini? Nggak tahu.
Sambil menangis, Salma mengusir perawat 1 dan 2 dari kamarnya karena teringat lagi dengan masalah yang terjadi pada saat itu. Pergi kalian, nggak usah menanyakan hal lagi. Pergi. Baik, Salma. Kami sekarang keluar. Maaf sudah menyinggung perasaan Salma ya. Salma langsung mendorong perawat 1 dan 2 untuk keluar dari kamarnya dan langsung mengunci pintu kamarnya. Maafkan kelakuan anak saya, Sus. Mungkin dia masih syok dengan masalah yang menimpanya tersebut. Tidak apa-apa, Ibu. Kami juga mengerti keadaan Salma seperti apa. Mungkin dia juga memang masih syok. Maka dari itu, kami akan datang lagi besok untuk membujuk anak ibu untuk menceritakan apa yang terjadi. Baik, Sus. Saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih. Dan saya pun berharap dan minta tolong sekali agar anak saya bisa ceria lagi seperti dulu dan bisa melupakan masa lalu yang membuat dia seperti ini. Iya, Bapak dan Ibu sama-sama. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu ya. Perawat 1 dan 2 pamit dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Keesokan harinya, perawat 1 dan 2 kembali lagi ke rumah Salma untuk membujuk sekaligus memberikan motivasi pada Salma. Tok, tok, tok. Selamat pagi, Ibu dan Bapak. Selamat pagi, Sus. Oh iya, mari, silakan masuk. Iya, Ibu, Bapak. Terima kasih. Bagaimana keadaan Salma, Bu, Pak? Apakah Salma sudah mau makan hari ini? Belum, Sus. Anak saya tidak mau keluar kamar. Dan saya sudah 3 kali membujuknya untuk makan. Tetapi hasilnya nihil. Dia sama sekali tidak mau makan dan keluar kamar. Boleh saya menemui Salma, Ibu? Iya, silahkan, Sus. Ibu Salma pun mengantarkan perawat 1 dan 2 ke kamar Salma dan membukakan pintunya. Tok, tok, tok. Selamat pagi, Salma. Kenapa? Kok Salma menangis? Apakah ada yang ingin ceritakan kepada kami? Ada apa, Salma? Kenapa menangis? Apakah Salma mau bercerita kepada kami? Salma, keluarkan semua isi hati Salma. Mungkin kami bisa memberikan solusi atas masalah yang menimpa Salma. Saya malu, saya sedih, saya merasa terhianati. Saya dan tunangan saya sudah jauh-jauh hari merencanakan pernikahan ini. Ternyata dia mempunyai orang lain di belakang saya. Dan dia lebih milih wanita tersebut dibandingkan saya yang sudah lama bertunangan dengannya dan akan segera menikah. Lalu, apakah Salma tahu apa yang menyebabkan tunangan Salma lebih memilih wanita itu dibandingkan Salma? Enggak, saya enggak tahu. Dan saya sangat kecewa dengan keputusan yang dia berikan saat itu. Jadi, Salma merasa malu dan kecewa dengan keputusan itu. Ia sangat malu dan kecewa. Saya juga sangat malu kepada keluarga besar saya dan teman-teman saya. Sabar ya, Salma. Kedatangan kami ke sini untuk membantu dan memberikan solusi mengenai masalah yang sedang menimpa Salma.
Mungkin Salma harus mengintrospeksi diri. Apa yang menyebabkan tunangan Salma pergi begitu saja? Salma di sini masih muda dan masih banyak peluang untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik dan setia dari yang sebelumnya. Tapi saya trauma. Saya masih takut mencari pasangan yang baru. Trauma itu pasti akan terjadi. Tetapi apakah Salma terus seperti ini dan tidak mau mencari pasangan baru? Mungkin susah untuk melakukan hal itu, tapi saya akan mencobanya. Mungkin bukan sekarang. Jika sekarang saya masih terlalu takut dengan masalah ini, masih terlalu terluka. Mungkin dia bukan jodoh yang terbaik untuk Salma. Sambil Salma mencari pasangan yang baru, mungkin Salma bisa melakukan hal-hal positif yang bisa membuat hati dan pikiran Salma gembira kembali. Apakah Salma mempunyai hobi? Ya, saya mempunyai hobi bermain game online. Jika Salma memang menyukai hal tersebut, maka lakukan untuk menghibur hati Salma. Dan mungkin bisa melupakan masa lalu yang pernah Salma alami. Dan siapa tahu bisa mendapatkan jodoh yang benar-benar menyayangi dan mencintai Salma dengan tulus. Apa yang dikatakan perawat itu benar, anakku. Jika kamu terus seperti ini, murung, tidak mau makan, dan mengurung diri di kamar saja, kamu tidak akan bisa melupakan masalah tersebut. Benar apa yang dikatakan oleh Ibu Salma. Selagi masih muda dan masih mempunyai mimpi, lakukanlah kegiatan yang membuat Salma gembira dan tersenyum kembali. Oke, saya akan membuktikan bahwa saya bisa tanpa dia dan menjalani kehidupan saya dengan lebih baik tanpa dia. Harus semangat terus ya, Salma. Perjalanan Salma itu masih sangat panjang. Salma masih muda dan masih mempunyai banyak harapan yang perlu dicapai. Jika Salma terus memikirkan hal tersebut, maka semua mimpi yang Salma inginkan tidak bisa tercapai dengan baik. Benar tuh kata perawat Dina. Jadi bagaimana perasaan Salma sekarang setelah menceritakan semua masalah Salma? Dan kesedihan itu muncul, Salma bisa menggunakan teknik ini, katakan dalam hati bahwa Salma tidak akan sedih lagi dan semangat lagi. Bagaimana Salma? Ya, Sus, sekarang saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Saya merasa memiliki semangat lagi. Saya juga berterima kasih kepada suster-suster karena telah memberikan saya solusi dan sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Salma. Kami di sini berusaha menjadi teman bercerita Salma. Semoga Salma tetap semangat dan tidak sedih lagi ya. Terima kasih banyak, Sus. Sudah mau meluangkan waktunya untuk datang kemari dan membujuk anak saya dan melupakan masalahnya. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Sus. Berkat kalian, mungkin anak saya jadi tidak murung dan memiliki semangat lagi. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu dan Bapak. Baik, kalau begitu saya dan rekan saya pamit pulang ya. Jika ada yang memang perlu kami bantu, dengan senang hati kami akan membantu sebisa kami. Permisi Bu, Pak. Assalamualaikum. Wah, keren sekali drama yang sudah kalian perankan. Berikan tepuk tangan yuk untuk teman-teman kita semua. Nah, berdasarkan drama yang sudah dilakukan oleh teman-teman sekalian, mari kita dengarkan terlebih dahulu pendapatnya dari pengamat. Pengamat, silakan. Ya, saya ingin berpendapat
pendapat dari apa yang saya amati tadi, drama yang telah dilakukan oleh teman-teman. Teman-teman memerankan tokohnya dengan sangat menjiwai sekali. Sangat cocok untuk diperankan, terutama Mbak Safa ya, cocok banget perannya. Nah, pesan yang dapat diambil itu menurut saya dari drama yang telah dilakukan, kita harus pintar-pintar memilih pasangan. Karena kalau kita nggak pintar-pintar tuh kayak bisa ngerusak itu kesehatan mental, bahkan kayak yang baru-baru terjadi yang selebgram, itu kesehatan fisiknya bahkan terganggu juga, bahkan mengakibatkan sekarang udah meninggal dunia. Seperti itu. Jadi menurut saya menentukan pasangan hidup merupakan hal yang sangat penting. Terima kasih Mbak Ruby atas pengamatannya. Silakan pengamat kedua. Ya, benar kata Mbak Ruby. Drama yang dimainkan tadi sangat menarik, sangat seru, dan seru. Terus untuk peran yang dimainkan oleh Safa juga sangat menjiwai si Safanya. Bagus juga. Untuk yang lainnya juga bagus, sangat menjiwai. Dan benar tadi kata perawat, saran dari perawat kalau Safa tuh harus tidak boleh sedih berlarut-larut. Terus juga hobi yang dimiliki Safa itu harus dijalani supaya tidak sedih berlarut-larut. Itu aja. Baik, terima kasih ya semuanya. Sepertinya Ananda sekalian sudah mulai kurang bersemangat nih. Bagaimana kalau kita bermain games? Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Yuk. Baik, gamenya seperti ini ya. Salah satu dari kalian nanti menyebutkan benda. Bisa warnanya atau dari bentuknya. Nah, benda itu yang ada di sekitar kalian saja. Nah, nanti kalian ambil benda tersebut dan perlihatkan ke kamera. Jadi misalnya gini, saya menyebutkan cari benda yang berwarna merah yang ada di sekitar kalian. Nanti kalian tunjukkan ke kamera. Gitu teman-teman, apakah sudah paham? Bu, mau nanya, Bu. Silahkan. Kalau misalkan bendanya nggak ada di sekitar kita, gimana, Bu? Kalau misalnya bendanya tidak ada di sekitar kita, kalian tinggal begini nih, X, jadi tidak ada gitu. Oke? Baik, Bu. Baik. Silahkan dimulai. Siapa yang ingin menyebutkan benda duluan? Nanti secara bergantian ya. Ibu. Baik, silahkan Ahmad. Mas Ahmad. Ya, oke teman-teman. Silakan cari benda yang berwarna kotak. Yang berbentuk kotak maksud saya, maaf. Bentuk kotak apanya? Ini Mas. Oke. Mantap. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Saya, Bu. Siapa dulu nih? Dina dulu deh. Baik, silakan Dina. Oke, teman-teman. Cari benda yang berwarna hitam. Baik, sudah ya. Selanjutnya, siapa yang ingin mencoba? Saya, Bu, saya. Silahkan Desti. Iya, teman-teman. Coba cari benda yang panjang.
Baik, keren sekali. Ada lagi nggak yang mau mencoba? Ayo, Bu. Siapa dulu nih? Saya dulu. Baik, silahkan ya Mbak Isnaini. Cari benda yang berwarna hijau. Ruby keren sekali ya. Di sampingnya ada sunlight untuk mencuci piring. Iya, Bu. Seru sekali juga, ya Bu, permainan kreatif ini. tadi, Bu. Oh iya, benar sekali. Apa ada lagi yang ingin mencoba? Saya, Bu. Silahkan. Cari benda berbentuk lingkaran atau bulat. Keren sekali. Itu bukan benda, Mas. Mas gambar ya, kreatif. Itu Mas Ahmad gambar. Tapi kita beri aplaus. Bentuk yang bergambar gitu. Betul sekali. Ada lagi nggak nih teman-teman yang ingin mencoba? Atau sudah? Sepertinya sudah ya. Sekarang kita sudah bersemangat lagi. Baik. Sekarang teman-teman dapat menyimpulkan secara keseluruhan terhadap topik yang telah kita bahas tadi secara bersama-sama. Silahkan siapa yang ingin menyimpulkan duluan? Saya, Bu. Silahkan Ahmad. Ya, baik. Kalau menurut saya, apa yang telah kita laksanakan mulai dari awal hingga akhir, menurut saya sangat baik ya, Bu. Di mana kita bisa belajar mengenai apa itu depresi dan gimana gejalanya, dan tadi telah diperankan oleh sangat bagus dan sangat menjiwai oleh teman kita, Mbak Safa gitu. Jadi ya kedepannya untuk kalian mungkin janganlah terlalu berlarut terhadap masalah yang mungkin akan membuat hati kita merasa terbebani seperti itu. Baik, terima kasih dari Mas Ahmad. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silahkan Desti. Ya, mungkin dari cerita yang sudah tadi kita bawakan dan kita bahas mengenai depresi sendiri, kalau misalkan kita sudah merasa diri kita kayak mengalami gangguan-gangguan seperti depresi itu, mungkin lebih mencari ke pihak-pihak yang apa sih Bu yang bisa membantu kita seperti psikolog tadi, terus perawat. Jadi biar kita tuh bisa menyuarakan dan mengemukakan apa isi pikiran kita. Jadi nggak disimpan sendiri gitu sih Bu. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menyimpulkan. Sekarang dari teman-teman, komitmen apa sih yang akan kalian lakukan dalam mengatasi depresi ini? Silahkan siapa yang ingin mengemukakan komitmennya. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Cynthia dulu ya. Ya, baik. Silahkan Cynthia. Iya, Ibu. Komitmen saya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, ketika saya mempunyai masalah atau ada problem, sebaiknya saya akan menceritakan kepada orang terdekat atau orang yang saya percayai. Karena dengan menceritakan itu, mungkin beban kita akan sedikit terkurangi ya, Bu, supaya kita tidak depresi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik. Bagus sekali, Cynthia. Terima kasih. Siapa selanjutnya? Saya, Bu. Saya, Bu. Desti Ya, dulu. Mbak Ruby. Oke, makasih Mbak Ruby.
komitmen saya dalam kegiatan hari ini, mungkin saya kalau misalkan sudah capek atau kelelahan gitu ya Bu, pikiran saya istirahat dulu biar saya nggak terlalu nge-push diri saya sendiri gitu kan, itu kan bisa bikin depresi juga. Dan kalau misalkan itu saya bisa menceritakan ke teman saya, atau kalau udah ngerasa dirinya parah, saya bisa ke psikolog atau juga mengikuti kayak psikolognya lewat kayak web gitu ya Bu, kayak kan ada sekarang psikolog-psikolog yang bisa konseling online gitu ya Bu, seperti itu sih Bu kalau saya komitmennya. Betul sekali Desti. Terima kasih banyak ya Desti atas komitmennya. Teman-teman, apakah ada yang ingin berkomitmen lagi? Saya Bu. Saya Bu. Siapa dulu nih? Ayo. Mbak Iya dulu nggak boleh? apa-apa deh. Boleh dong. Aku dulu ya. Ya, komitmen saya jangan berlarut-larut sama trauma. Pokoknya tetap jalanin aja hidup kita. Terus kalau misalnya emang merasa masalahnya udah nggak bisa kendaliin, bisa datang kayak konseling online. Kalau misalnya malu ketemu secara langsung, sama yang dibilang kayak Mbak Desti. Baik, terima kasih Mbak Dina. Silahkan Mbak Ruby. Bu. Silahkan. Ya, kalau menurut saya itu komitmen yang dapat saya ambil itu kayak saya harus pintar-pintar memilih pasangan hidup. Kemudian jika saya mempunyai masalah, saya harus mencari teman bicara, jangan memendamnya sendiri nih, karena nanti diri sendiri juga yang akan rugi. Seperti itu, Bu. Betul sekali Mbak Ruby. Lanjut, siapa yang ingin berkomitmen? Saya Bu. Silahkan Ahmad. Iya. Kalau menurut saya komitmen yang akan saya lakukan adalah bagaimana cara kita melampiaskan kesedihan kita untuk melakukannya dengan kegiatan hal-hal yang positif. Tadi salah satu mungkin dengan cara bermain game atau melakukan hobi kita agar kita tidak larut dalam kesedihan kita. Seperti itu Bu, menurut saya. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Apakah ada yang ingin berkomitmen lagi? Saya Bu. Silahkan, siapa? Ya, sebenarnya komitmen saya kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain. Jadi kalau ada sesuatu gitu yang kalau ada yang kerasa sedih di hati tuh kalau bisa jangan disimpan sendiri gitu. Terus abis itu lebih bisa mengontrol diri lagi. Kayak kita kan udah gede nih, ceritanya Salma ini kan udah gede, udah 23 tahun, berarti dia harus bisa mengontrol dirinya gitu. Itu aja sih Bu, sama jangan mendem lah intinya. Baik, terima kasih Safa. Ada lagi yang ingin? Saya Bu. Silahkan Dinda. Komitmen saya tuh harus pintar cari pasangan hidup, dan jika ada masalah, ceritalah masalahnya ke orang tua atau sahabat. Jangan dipendam sendirian. Baik, terima kasih. Apakah semuanya sudah? Saya Bu belum Bu. Silahkan Mbak Isnaini. Ya kurang lebih hampir sama ya Bu sama yang dikatakan oleh teman-teman barusan, bahwa kita harus pandai-pandai dalam memilih pasangan dan sering-seringlah bercerita dengan teman-teman yang emang kita percaya untuk kita jadiin tempat bercerita, sehingga kita tidak merasakan stres karena banyak beban pikiran seperti itu Bu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berkomitmen. Nah, berdasarkan diskusi yang telah kita lakukan, menurut kalian apa sih penyebab terjadinya depresi? Penyebab terjadi depresi, dia terlalu berlarut-larut dalam kesedihannya, terus pikiran-pikirannya jadi dia stres sendiri gitu Bu.
Betul sekali Mbak Isna ini. Ada lagi yang ingin berpendapat? Terlalu memikirkan masalahnya, Bu. Betul sekali Mbak Dinda. Jadi semua yang terlalu itu tidak baik ya teman-teman. Nah, lalu menurut kalian depresi ini bisa berdampak negatif terhadap psikis seseorang itu mengapa? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Silahkan Mungkin Ahmad. tadi karena kesedihannya yang terlalu berlarut-larut, jadi yaitu tadi kesehariannya penuh dengan kesedihan sehingga akan berubah pola pikir atau mungkin merubah perilaku seseorang gitu. Betul sekali Ahmad. Nah, bagaimana sih cara mengatasi jika kita mengalami depresi? Ayo, ada yang tahu tidak? Bagaimana caranya? Melakukan hobi kita, Bu. Melampiaskan emosinya ke hal-hal yang positif. Betul, Isna ini. Ada lagi? Healing, Bu, healing. Nah, itu healing tuh zaman sekarang tuh orang-orang pada healing ya, Mbak Dinda. Agar tidak depresi, betul sekali. Ada lagi teman-teman? Kalau dari saya mungkin setuju, Bu, dengan dua pernyataan tersebut. Melampiaskannya dengan hobi atau kegiatan positif, atau bisa juga dengan refreshing atau jalan-jalan, atau yang bisa kita kenal dengan sebutan healing. Keren sekali. Terima kasih, teman-teman. Sepertinya anak-anak sekalian sudah paham betul nih mengenai depresi. Nah, betul sekali yang kalian kemukakan, bahwa depresi ini dapat terjadi karena trauma yang berat, tekanan batin, atau pemikiran pola pikir yang salah yang dapat menimbulkan penderitaan yang berat dan harus ditangani secara tepat. Karena depresi yang dibiarkan berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Dan depresi dapat ditangani dengan cara, jadilah orang yang lebih aktif, mengendalikan pikiran negatif dengan berpikir yang positif, dan lakukanlah hal-hal baru yang dapat membuat diri kalian senang. Bisa dengan melakukan hobi kalian atau mencoba hobi-hobi baru. Nah, kita sudah membahas topik depresi, tetapi karena waktu semakin berjalan dan hari sudah semakin siang, sepertinya kita harus mengakhiri kegiatan diskusi pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan diskusi kali ini, Ibu ingin mendengar kesan, pesan, atau hal yang dapat diambil dari topik yang sudah dibahas. Ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Saya, Bu. Silahkan, Isna ini. Jadi kesan saya dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini sangat senang sekali, Bu, karena saya mendapatkan teman baru. Selain mendapatkan teman baru, saya juga mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru, yaitu tentang bagaimana sih cara mengatasi depresi dan apa saja penyebab depresi. Kemudian pesan saya, kita jangan terlalu larut dalam kesedihan sehingga kita tidak mengalami banyak beban pikiran seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Isna ini. Baik, selanjutnya siapa yang ingin mengemukakan kesan dan pesannya? Silakan Ahmad. Ya, menurut saya pesan-pesan dari kegiatan di pagi hari ini adalah kesannya sangat menyenangkan
jikalau kita melaksanakan bimbingan kelompok ini di pagi hari yang sangat cerah. Kemudian pesannya adalah jangan sampai sesuatu yang buat kita sedih terlalu dipikirkan dan membuat kita menjadi depresi. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Sangat baik sekali, Mas Ahmad. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Silakan, Cynthia. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Kesan-pesan saya selama mengikuti kegiatan ini adalah kesan saya sangat senang sekali karena bertemu dengan teman-teman dan menambah wawasan saya. Pesan saya hampir sama dengan komitmen saya tadi bahwa jika saya memiliki masalah, tidak boleh dipendam sendiri. Bisa bercerita dengan teman-teman atau dengan konseling melalui konselor atau psikolog, karena itu akan mengurangi beban yang ada dalam diri saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Silakan yang lain. Saya, Bu. Silakan Dinda. Kesan dan pesan saya dalam mengikuti BKP ini, kegiatannya sangat seru, memperluas wawasan saya tentang depresi, dan menambah pengetahuan saya tentang depresi. Pesan saya, carilah laki-laki yang benar, setia, dan bertanggung jawab, dan jangan terlalu berlarut dalam kesedihan. Semoga teman-teman di sini tidak mengalami depresi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Siap. Selanjutnya yang ingin mengemukakan pesan dan kesannya. Apakah sudah semuanya? Baik, jika sudah, Ibu juga berkesan sangat senang sekali kepada Ananda sekalian. Ternyata Ananda sekalian dapat menanggapi permasalahan yang dikemukakan dengan baik sekali. Ananda sekalian juga berpendapat secara terbuka, sukarela, dan aktif sekali dalam mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Untuk itu, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda sekalian sudah berpartisipasi dalam diskusi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ananda sekalian dapat mengambil sisi baik dari diskusi pada pagi hari ini. Ibu juga berharap bahwa pertemuan ini bisa kita lakukan di waktu selanjutnya. Sebelum mengakhiri diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang ingin memimpin doa? Sekali lagi, Bu. Silahkan Karena Ahmad. saya mulai, maka saya akan mengakhiri. Oke, untuk menutup kegiatan di pagi hari ini, semoga apa yang telah kita lakukan bisa bermanfaat dan manfaat itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Ahmad. Oke, karena diskusi ini sudah berakhir, maka Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sebelum berpisah, kita sebaiknya menyanyikan lagu Sayonara dulu yuk. Iya, Bu. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya, anak-anak.